Berawal dari pihak Belanda yang menolak hukum hak tawan karang yang diberlakukan oleh Kerajaan Buleleng tahun 1844. Di saat banyak kerajaan-kerajaan di Bali yang melakukan perjanjian dengan Belanda untuk menghentikan hukum hak tawan karang, Kerajaan Buleleng menjadi satu-satunya kerajaan yang tidak mau mencabut hukum tawan karang. Selain itu, pihak Belanda meminta ganti rugi atas dirampasnya kapal Belanda saat terdampar di pantai Sangsit. Good morning, Raja. Aku, utusan Belanda, datang kemari untuk melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian? Perjanjian apa maksudmu? Perjanjian untuk menghapus hukum hak tawan karang, dan kami juga ingin meminta ganti rugi karena kalian telah merampas kapal kami di pesisir pantai. Kau bisa baca surat perjanjian ini? Raja, menurutku tidak ada untungnya kita menghapus hak tawan karang ini. Apalagi kita sudah melakukan ini secara turun-temurun. Benar sekali, Patih Flu. Saya dan pihak saya sudah menyetujui untuk menolak dengan keras tuntutan kamu untuk melanggar dan menghapus hukuman tawan karang yang kami sudah buat dari dulu dan sejak lama dari generasi dan generasi kerajaan Buleleng kita ini. Jadi kalian menolak perjanjian kami? Baiklah, tunggu saja nanti. Raja, aku memiliki firasat bahwa Belanda akan menyerang kita nanti, karena kita telah menolak permintaannya. Patihku, saya memang sudah mengantisipasi kejadian seperti ini semenjak mereka menginjakan kaki di kerajaan kita. Maka dari itu, kamu dan patih lain, siapkan pasukan dan latih sebisa kamu dengan patih lainnya. Kamu adalah patih yang saya paling percayai. Suruh mereka semua untuk mengantisipasi serangan dari orang-orang Belanda itu. Sekarang! Hingga pada 27 Juni 1846, pasukan Belanda yang berjumlah 1.700 orang menyerbu kampung-kampung tepi pantai. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Belanda dan pasukan kerajaan Buleleng. Belanda berhasil menjebol benteng pertahanan Buleleng dan Singaraja berhasil dikuasai. Rakyat dan patih mundur ke desa Jagaraga untuk mengatur strategi lagi. Di desa Jagaraga, Patih Gusti Ketut Jelantik dibantu oleh istrinya Jero Jempiring untuk membentuk sebuah strategi baru. Pada 6 Juli 1846, imbas kekalahan kerajaan Buleleng atas Belanda adalah ditandatanganinya sebuah perjanjian perdamaian kekalahan, di mana salah satu perjanjian itu adalah penghapusan hukum hak tawan karang. Raja Buleleng berpura-pura menerima perjanjian tersebut untuk kepentingan sebuah strategi. Namun, perjanjian tersebut tidak diindahkan sama sekali. Hukum tawan karang tetap dijalankan oleh rakyat Buleleng. Good morning everyone, aku datang kembali lagi untuk membacakan sebuah surat perjanjian atas kekalahan perang kalian kemarin. Kami dari pihak Belanda ingin kalian menghapus hukum hak tawan karang. Baiklah, Mungkin alangkah baiknya kita untuk sekarang harus menyetujui perjanjian tersebut. Kenapa tidak dari dulu? Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya Raja. Aku pamit. Tahun 1847, kapal-kapal asing yang terdampar di Kusambel dirampas oleh kerajaan. Belanda pun marah dan mengultimatum kerajaan Buleleng, Klungkung dan Karangasem untuk mematuhi isi perjanjian tersebut.
Salam Raja. Aku melihat ada sebuah kapal yang terdampar di pesisir pantai kita. Bagus. Rampas kapal itu dan curi semua barang-barang berharga di kapal itu. Baik Raja, hamba laksanakan. Good afternoon, Komandan. Aku ingin memberitahu berita penting bahwa kapal-kapal kita yang terdampar di pantai mereka telah dirampas. Ternyata mereka telah membohongi kita. Siapkan pasukan, kita serang mereka. Of course, Komandan. Hingga puncaknya, di tanggal 7 sampai 8 Juni 1848, terjadi pertempuran hebat yang menyebabkan Belanda menyerang benteng Jageraga. Dari pihak Belanda dipimpin oleh Jivan Swieten dan Letkol Sutherland. Sedangkan dari pihak Buleleng dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik bersama istrinya yakni Jero Jempiring. Supit Urah menjadi strategi yang digunakan Patih Gusti Ketut Jelantik untuk menjebak Belanda. Akibatnya, sebanyak 250 pasukan Belanda tewas dan luka-luka. Pasukan Belanda pun ditarik mundur dari Buleleng. Bisa-bisanya kita kalah dari mereka ini. Aku tidak terima. Kita siapkan pasukan dan serang balik. Akibat sakit hati atas kekalahan Belanda, terjadilah Perang Jageraga untuk kedua kalinya pada 15 sampai 16 April 1849 untuk menuntut balas. Dalam 2 hari, semua kekuatan di Jageraga dilumpuhkan. Keruntuhan benteng Jageraga menandai lenyapnya kedaulatan Kerajaan Buleleng. Kenapa ini? Kenapa ini? Pertahanan Belanda itu sangat kuat sekali. Kalau kita perang seperti ini terus, kita akan kalah, Raja. Baiklah, Kita harus mencari bantuan ke kerajaan Karangasem. Kita harus mencari mereka sekarang. Raja Buleleng dan Patih Gusti Ketut Jelantik berusaha lari ke Karangasem untuk meminta bantuan pasukan Raja Karangasem. Namun sayangnya, secara mendadak, Gusti Ngurah Made Karangasem dan Gusti Ketut Jelantik diserang mendadak di desa Seraya yang membuat keduanya gugur. Sementara pertempuran Jagaraga dipimpin oleh Jero Jempiring dibantu prajurit Jembrano, Pan Kelap, pimpinan prajurit Mengwi Gusti Nyoman Mugu, pimpinan prajurit gabungan Gianyar dan Kelungkung dipimpin Cokorda Rai Puri Satria. Namun pada akhirnya, Jero Jempiring gugur bersama prajuritnya sebanyak 2.000 orang, termasuk 38 pedanda dan pemangku, 80 pragusti, 84 parmanca, perbekal. Sedangkan dari pihak Belanda telah gugur sebanyak 264 serdadu.